Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, pukul 5:30 pagi. Minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-33. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 November 2022, pukul 5 sore dengan petugas. Kor, Pia, dan Pir. Dirigen Ibu Sisilia Miranti dan Anora. Organis Saudari Febrina. Pemazmur Ibu Maria Murwati. Lektor Ibu Kristina Harmini. Misdinar Saudari Devon dan Desta. Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto dan F.E. Bowo Dwi Saputro. Tata altar, tim tata altar, non-liturgi OMK. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp618.000. Kolekte kedua sebesar Rp498.000. Kolekte ketiga sebesar Rp524.000. Teks misa sebesar Rp31.000. Kolekte Jumat pertama. Kolekte pertama sebesar Rp179.000. Kolekte kedua Rp99.000. Kalender dinding dan penanggalan liturgi dari Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta sudah tersedia 100 eksemplar di kantor sekretariat paroki. Bagi Bapak Ibu yang akan membeli, bisa membayar dengan harga Rp25.000. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lelah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama kamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita pada pekan ke-32 ini mulai diajak oleh sabda-sabda Tuhan untuk merenungkan mengenai akhir hidup dan permulaan hidup baru atau kebangkitan. Kiranya kita pun tidak boleh putus asa dan lumpuh setiap kali merenungkan bahwa kita pun akan berakhir dalam hidup ini. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan dalam seruan tobat. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, Engkaulah yang membangkitkan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, pewartaanmu membangkitkan harapan kami akan hidup kekal. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui kebangkitannya Putra-Mu telah mengalahkan kuasa maut dan menganugerahkan hidup baru kepada kami. Kami mohon kuatkanlah kami untuk senantiasa melaksanakan pekerjaan dan perkataan yang baik, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antikus Epiphanes, ada 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, Apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami? Dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih senang mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Ketika anak yang kedua hampir putus nyawanya, berkatalah ia, Memang benar, bangsat, engkau dapat menghapus dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, oleh karena kami nanti demi hukum-hukumnya. Sesudah itu, anak yang ketiga disengsarakan. Ketika diminta, segera dikeluarkannya lidahnya, dan dengan berani dikendangkan tangannya juga. Dengan berani ia berkata, Dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini. Demi hukum-hukum Tuhan, kupandang semuanya ini bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapat kembali semua ini daripadanya. Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya tercengang-cengang atas semangat pemuda itu, yang memandang kesengsaraannya bukan apa-apa. Sesudah yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa dan diputungkan secara demikian pula.
Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, berkatalah ia, "Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia," dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Tetapi bagi Baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi serta pengharapan yang baik kepada kita. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Selanjutnya, saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Juga supaya kami terlepas dari para pengacau dan dari orang-orang jahat, sebab tidak semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia.
Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu telah kamu lakukan dan akan selalu kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitannya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tanya kepada anak, mau jadi apa kau? Sok nek bede pengen jadi apa? Lalu kepada orang yang dewasa ditanya, apa yang kau cari? Jawabannya itu bisa ditebak. Tetapi kalau kepada kita ditanya terkait dengan kematian, jawabannya
spekulatif. Karena kita semua belum pernah mengalami. Mulai minggu kedua atau ke-32 ini, bacaan-bacaan menyinggung tentang kematian, akhir hidup, akhir zaman. Maka bacaannya mulai medeni, ya. Matius 24 dalam konteks siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Kelak kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ning endi ana batang, ning kono ana gagak. Lukas 17 juga sama. Orang-orang bertanya kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Jadi kalau kita sekarang ini jadi mayat, burung nasare akeh banget. Ya. Sabda-sabda yang mengerikan menyangkut akhir zaman sungguh terasa kalau kita juga mungkin sedang melihat, mengalami, ya, yang disebut dengan bencana. Bisa bencana alam atau kecelakaan yang mengerikan, ya. Beberapa waktu lalu sepak bola di mana Kanjuruhan, wapal kabeh, sing mati piro. Ya. Lalu di India kemarin 100 berapa. Terakhir di Korea Halloween 100 berapa. Gitu. Gampang mateni wong iki. Dua dek iki susuan didak-idak mati. Ya. Begitu mudah dan mengerikan. Pertanyaannya, apakah dunia dan hidup kita ini akan berakhir dengan cara yang seperti itu? Tanpa ujung, harapan, keabadian. Njur nggopo urip? Untuk apa hidup? Gedhe ketok nggo gedhe, tuwa mati. Tuku omah akeh-akeh, anake ora gelem ngenggoni. Gereja apik-apik, ora do mati, ora do ning gereja. Iki sing gereja iki nek ora ana wong getasan, ya ta, piro wae iki. Itu Jogja itu ada Mas Warma, terus yang KKN itu juga, mana yang KKN? Jogojayan, rawuh ndak? Tadi Romari WA saya jam berapa, jam 5, bosone apa Indonesia? Dijawab Spanyolan ya oleh gitu. Ya, gitu. Jadi gerejane apik, sing ning gereja sithik. Sing kur lumayan. Luwih akeh timbang relatian membengi. Nggih. Lalu untuk apa? Untuk apa mengusahakan banyak hal kalau semuanya akan berakhir dengan sia-sia, mengerikan? Pertanyaan orang Saduki masuk akal terkait dengan nasib setelah kematian. 7 saudara beristrikan 1. Saya itu rasa mbayangke, wong nganti endi bojo ping 7. Tapi saya tahu di sekitar Jambu itu ada ibu-ibu yang pernah nikah 13 kali. Opora lenggek-lenggek nggih. 13 kali. Wonge beda-beda, ya. Siji wis wowoken iki sampai 13, ya. Lah ini 7 ning mergo mati. Siapa yang kelak menjadi suaminya di dalam kehidupan abadi? Logis pertanyaannya. Iki bojone 7, so nek mati bojone sapa sing endi? Nek ora ono sing gelem ya engko tak tawari. Saya aja ndak apa-apa. Gitu. Apian nek ning swarga iki, gitu. Apian. Jawaban Tuhan juga masuk akal. Bahwa ono bedane hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Jujur saja harus dikatakan bahwa hampir semua budaya, semua bangsa
itu meyakini adanya hidup setelah mati. Dulu ada kisah kalau raja mati disertai 2 budaknya. Supaya apa? Di alam baka masih ada yang melayani. Atau tradisi kalau suami mati, istrinya juga harus mati terus diperabukan bersama. Bening kono isih tetep dadi siji. Orang Cina itu punya tradisi kebiasaan mengirim, entah itu uang, rumah-rumahan, mobil-mobilan. Apa itu kalau pas namanya lagi cengbongan bapaknya, itu dikirimi duit-duitan. Dan harganya juga sama dengan kenyataannya. Sama ingat dulu waktu belajar budaya Cina itu, saya itu batin. Ning kuburan Cina itu kok akeh semongko, ning kuburan Jawa akeh puring. Ngopo kowe? Pernah ditanya. Ternyata saya selidiki, saya baca literatur itu, ternyata di surga iki sing ra ono buah semongko. Mula mati gawani semongko diplatok itu. Maka kalau ada kematian itu kan suguhane waci. So Pak Wahyu nek mau ya sangoni semongko. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu di surga nanti mau makan semongko, ora ono. Maka oke mangan semongko ning donya nganti diare, ya. Disentri. Itu yang sering terjadi. Lalu orang Jawa biasanya nek mengeti geblake mbahe dikasih apa? Apem, kopi, rokok, bubur, nyenengke putune. Begitu kopine anget sing ngombe putune, rokoke sing ngudut putune. Tapi Mbah Putri luwih komentar, "Wah, Mbah Kakung ngunjuk kopi karo ses." Ada sing ngenteke koko putune nggih. Ini ada perumpamaan dengan itu mengandaikan apa? Yang sumare itu masih membutuhkan itu. Nah, dengan warisan budaya religius rohani bangsa-bangsa seperti itu, tumbuhlah semangat memberi arti bahwa hidup itu ada maknanya dan akibatnya, yaitu menyangkut hidup setelah mati ini. Kita sering mengumpamakan, nek saiki uripe apik, esuk mesti munggah swarga. Mula sing sregep munggah undak-undakan iki latihan munggah swarga. Ra ketung ling mati jalaran kesandung undak-undakan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kitab Makabe mengisahkan bagaimana perjuangan keluarga, disebut juga 7. Ada 7 orang yang punya keyakinan akan arti terdalam untuk hidup setelah mati ini. Hidup duniawi itu tidak abadi. Maka aturan hukum yang kelihatannya kecil, sepele, tadi dikatakan segumpal daging, iwak babi, mereka perjuangan sampai akhir hayat, sekalipun berhadapan dengan siksaan yang mengerikan, dengan kematian. Padahal iwak babi ini lumayan enak, ya. Tapi di kitab suci perjanjian lama ada orang yang hanya karena daging babi direwangi mati. Padahal babine wis mati. Ning mergo babi mati malah jadi seperti itu. Kita bisa belajar dan merasa disindir sebetulnya dengan kegigihan mereka mempertahankan keyakinan iman. Bukankah cukup banyak orang Katolik yang kalah karena segumpal daging? Oke. Nafsu duniawi. Aneka bentuknya kita bisa tahu. Dari kuasa hingga harta benda dan kenyamanan ataupun untuk keuntungan diri sendiri. Begitu mudah umat kita juga meninggalkan keyakinan. Simak kata-kata mereka tadi itu. Kami lebih senang mati daripada melanggar hukum nenek moyang.
Memang benar sampai ngunekke sing itu tadi bangsat. Saya yang tadi lusinya lemaca kurang nesu. Memang bangsat. Ngono kudune ngono kuwi karo jebeber rada mrongo sithik gitu ya. Bangsat kau. Engkau dapat menghapus kami dari hidup dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk hidup kekal. Maka kami mati demi hukumnya. Sambil mengeluarkan lidahnya untuk dipotong. Yes. Berkata, dari surga aku telah menerima anggota ini. Demi hukum Tuhan ku pandang semuanya itu tidak ada apa-apanya. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, malah mereka berkata, sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Ini perjuangan yang luar biasa. Umat Katolik arep udan we, wah rasah ning gereja. Engko ndak malah kudanan, njur lara, njur mati. Ya ora urung ya mati we kok gitu. Ndak wedi kudanan. Kita kadang banyak pertimbangan katanya demi diri sendiri tapi jane golek penake dhewe. Kata-kata kemartiran mereka itu mestinya menyentak hati iman kita yang kadang masih lemah, mudah mengalah, mengambil jalan tengah, enake ngene wae. Jumat pertama biasanya yang misa banyak, tapi karena ada acara tertentu sidik, mula mau kolektene ming pira? 75. Berarti sing teko wong pira nek 2.000. Itu contohnya. Jadi sementara pon bensin ki anggar dina tertentu jam segitu libur sih, kita sembayang. Wong Katolik malaikat Tuhan wis lali. Nah, ini kitab Makabi menyindir kita. Maka Santo Paulus memahami kita sebagaimana kepada umat Tesalonika dengan doanya, semoga Tuhan menguatkan hatimu dalam segala karya, tutur kata yang baik. Ini doanya Santo Paulus untuk kita juga. Itulah rumusan tuntutan iman yang hendaknya kita miliki, kita pegang teguh, menguatkan hati dalam karya, dalam tutur kata sebagai perwujudan iman. Karya Tuhan tetap mengarahkan hati kita kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi ukurannya di dalam menghadapi setiap penderitaan atau rintangan hidup dalam beriman adalah yang dibuat dan dialami Tuhan. Aku nek iso kaya Gusti Yesus. Jawaban Tuhan atas kehidupan abadi juga tegas, kendati bisa digambarkan dengan aneka perumpamaan, rumusan mengenai akhir kematian menuju kebangkitan. Ada kebangkitan badan dan orang yang mengalaminya sebagaimana hidup para malaikat. Ini kan gambaran yang bagus. Engko aku nek wis mati guys kaya malaikat. Kalau gambarnya seperti itu kan kapan ya aku dan dadi malaikat. Sik ning aku urung panen kopi sih. Anakku urung lulus sih, anakku urung nikah ya. Aku urung diputu gitu. Mandek kalau situ. Tapi kalau gambaran Tuhan tadi tentunya menarik. Aku nek mati dadi malaikat. Dan Allah yang diimani itu menjamin kita juga. Itu adalah orang-orang hidup yang punya Allah. Maka di akhir Injil tadi dikatakan di semak duri Allah orang hidup itu Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Abraham, Ishak, Yakub itu tetap hidup, tidak ada mati. Maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita juga makin bisa memahami hidup kita ini, juga memperjuangkan kesetiaan kepada Tuhan supaya akhirnya kita dari dunia ini pun sudah punya harapan yang kuat. Aku adalah malaikat yang diberikan Tuhan kepadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah orang hidup, agar harapan kita akan kasih dan kesetiaannya tidak pernah pudar. Marilah menyatakan kepercayaan kita kepadanya. Bagi gereja umat Allah, semoga umat Allah tidak kehabisan semangat walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditandai oleh perbedaan pandangan dan ketidakpastian hukum. Semoga gereja tetap membela martabat dan kesucian hidup. Kami mohon. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga negara dan lembaga-lembaga publik, semoga keluarga-keluarga negara, media komunikasi, serta lembaga-lembaga tidak selalu hanya memperhatikan penyelesaian praktis atas kebutuhan-kebutuhan yang langsung terasa, melainkan bekerja untuk membangun dunia yang lebih baik, serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu. Kami mohon. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berduka cita atas kematian sanak saudaranya, semoga harapan akan kebangkitan menambahkan hati mereka yang bergabung atas kematian sanak saudaranya. Kami mohon. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga dalam segala pencobaan hidup, kita tetap percaya akan kuasa dan kasih Allah, dan semoga kita tetap percaya akan kasih tulus sahabat-sahabat kita. Kami mohon. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, kuatkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan dunia ini, melainkan tetap mengasihi dan memeliharanya. Kami berharap pada kebahagiaan kekal di sisi-Mu, tetapi kuatkanlah juga tekad dan dedikasi kami untuk membangun dunia yang sekarang sehingga menjadi tempat tinggal yang lebih layak sebagai pendahuluan yang kami nanti-nantikan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan Tuhan.
Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah kami dan persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas putramu yang telah menganugerahkan hidup baru kepada kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala
piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama-Mu.
menghapus dosa dunia. Kasihani kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudariku terkasih, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Moga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas roti kehidupan yang telah kami terima dalam Ekaristi ini. Semoga iman kami semakin kau teguhkan, pengharapan kami kau kuatkan, dan cinta kasih kami kau kembangkan, sehingga kerajaan surga yang menjadi dambaan setiap orang mulai terwujud di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.